Langit berwarna merah, nampak merah pada hari pembunuhan Husain yang tidak pernah dilihat sebelum itu. Mereka pun membuat hadis palsu. Tidak diangkat sebuah batu di dunia ini, melainkan di bawahnya ada bekas darah sembelihan Husain. Dan sungguh ya turun hujan tadi, hujan darah, dan membekas di pakaian dan tidak putus. Ini pun palsu. Kemudian mereka mengatakan, menyandarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW sering berbuat wasiat kepada kaum muslimin tentang dua orang anaknya, Hasan dan Husain, dan beliau mengatakan, inilah titipanku. Dibantah oleh para ulama, di antara oleh Syekhul Islam. Apa mungkin Rasulullah SAW menitipkan kepada makhluk, padahal Allah adalah sebaik-baik pemelihara? Kemudian turun ayat berkenaan dengan Hasan dan Husain, berkenaan dengan ini ayat, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, surat Syura ayat 23. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Ayat ini turun di mana? Surat Syura turun Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Surat Syura Makkiyah. Ya, itu di antara riwayat masing banyak lagi. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Yang keenam sekarang, Husain terbunuh sebagai orang yang teraniaya dan mati syahid. Ini yang diyakini oleh ahlus sunnah dari dua sisi yang berbeda. Ahlus sunnah di tengah-tengah, Husain mati terbunuh dalam keadaan teraniaya, mazlum dan syahid. Syekhul Islam di beberapa tempat di kitabnya ini menjelaskan, di antaranya di halaman 550, adapun pembunuhan terhadap Husain radhiyallahu an, maka tidak ragu lagi, sesungguhnya beliau dibunuh teraniaya, sebagai orang yang teraniaya dan syahid, sebagaimana telah dibunuh orang-orang yang serupa dengan beliau dari orang-orang yang teraniaya dan para syuhada. Pembunuhan terhadap Husain, yang dikata Ibnu Taimiyah, merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini i'tiqad ahlus sunnah. Pembunuhan terhadap Husain merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya dari orang-orang yang membunuhnya atau membantu pembunuhannya. Dan ini merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin dari keluarga beliau dan yang selainnya. Sedangkan pada diri Husain haknya adalah syahadah. Beliau mendapat syahid dan diangkat derajatnya, ditinggikan tempatnya, dan seterusnya. Kemudian Syekh mengatakan, pembunuhan terhadap Husain tidak lebih besar dari pembunuhan terhadap para nabi dan rasul. Mana yang lebih besar? Membunuh nabi atau membunuh Husain? Nabi. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah ta'ala qad akhbara anna bani Israil kanu yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqq. Walaysa ma waqa'a min dzalika bi'a'dhama min qatlil anbiya. Yang terjadi pada Husain, pembunuhan terhadap Husain, tidak lebih besar dari pembunuhan terhadap para nabi. Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan, yakni dalam Al-Quran, sesungguhnya Bani Israel telah membunuh para nabi tanpa hak. Wa qatlun nabi a'dhamu dzamban wa ma'siyatan wa musibatan.
Pembunuhan terhadap seorang nabi lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya. Wa kadzalika qatlu Aliin radhiyallahu anhu a'zamu dzamban wa musibatan. Wa kadzalika qatlu Utsman radhiyallahu anhu a'zamu dzamban wa musibah. Ini bantahan yang luar biasa terhadap orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah meratapi kematian Husain. Padahal pembunuhan terhadap Nabi yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka membunuh para Nabi tanpa hak, lebih besar dosanya, lebih besar musibahnya. Bahkan pembunuhan terhadap bapak Husain yaitu Ali lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya. Bahkan pembunuhan terhadap Utsman lebih besar dosanya, lebih besar musibahnya. Kenapa pembunuhan hanya terhadap Husain yang dibesarkan, yang lain tidak? Ini menunjukkan mereka bersikap gulu melampaui batas. Di beberapa tempat yang lain juga beliau mengatakan bahwa Husain terbunuh secara teraniaya, mazluman, syahidan, sebagai orang yang mati syahid, ditinggikan derajatnya, ditinggikan kedudukannya dan seterusnya. Tapi orang-orang Syiah bersikap gulu dan membuat riwayat-riwayat palsu. Di antara riwayat palsu yang mereka buat, bahwa pembunuh Husain berada di dalam tabut. Tabut itu peti, peti yang terbuat dari api. Dia akan memperoleh siksa setengah ahli neraka. Diikat kedua tangan dan kedua kakinya dengan rantai dari api neraka dan ditelungkupkan ke neraka sampai masuk ke dasar neraka, dan bau penduduk neraka berlindung atas bau busuk yang keluar dari orang tersebut, dan dia kekal di dalamnya. Ini hadis palsu yang dibuat oleh Rafidhah. Apa kata Syekhul Islam? Fahadha minal ahadis al-kazzabin. Ini adalah hadis-hadis dari para pembohong yang tidak punya rasa malu, memborong hadis-hadis palsu, memalsukan atas nama Rasulullah SAW. Apakah mungkin ada seseorang yang disiksa di neraka mendapat setengah siksa ahli neraka? Sanggup? Bagaimana dengan azab Fir'aun dan kaumnya? Bagaimana dengan orang-orang munafikin dan orang-orang kufar dan para pembunuh para nabi, dan mereka yang membunuh para nabi, membunuh as-sabiqun al-awwalun? Dipertanyakan oleh Syekh. Ini pembuat hadis palsu yang enggak punya rasa malu sama sekali, memalsukan atas nama Rasulullah SAW. Inna qatilal Husain fi tabut fi nar min nar alaihi nisfu azabi ahli nar wa qad shuddat yadahu wa rijlahu bi salasil min nar yunakkasu fin nar hatta yaqa'a fi qa'ri jahannam. Wah, seterusnya hadis palsu banyak dan banyak yang meratapi. Maka itu orang-orang Rafidhah nanti di bulan Muharram ini, biasanya tanggal 10 Asyura, ya, mereka meratap berteriak, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memukul diri, nusuk-nusuk. Oleh karena itu
yang ke-6 sudah. Yang ke-7, manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menyikapi pembunuhan terhadap Husain. Syekhul Islam di kitab yang sama mengatakan, wasara an-nas fi qatlil Husain radhiyallahu an thalathatu asnaf. Maka jadilah manusia, yani sikap orang terhadap pembunuhan Husain terbagi menjadi 3 golongan. 2 golongan yang berlainan sisi, kedua-duanya gulu melampaui batas. 1 golongan tengah-tengah. Golongan yang pertama mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah hak, benar adanya, karena dia ingin memecah belah kaum muslimin, memecah belah jamaah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang datang kepada kamu sedangkan urusan kamu dipimpin oleh seseorang, yakni jamaah, dan dia hendak memecah belah, maka bunuhlah dia. Maka pembunuhan terhadap Husain adalah hak, karena Husain datang sedangkan keadaan kaum muslimin dipimpin oleh seseorang, yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka dia adalah pemberontak, melampaui batas sehingga Husain dihinakan. Ini kelompoknya Ubaidullah bin Ziyad, Hajjaj bin Yusuf dan kawan-kawannya yang menghinakan Husain. Adapun Yazid tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Walaupun dia tidak memberikan hukuman kepada pembunuh Husain, karena dia tidak menghendaki terjadinya pembunuhan terhadap Husain. Tidak juga menunjukkan bahwa Yazid baik 100%, tidak. Ada hasanat, ada sayyiat. Dan begitulah memang raja-raja dunia. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, lawannya dari yang pertama, mengagungkan Husain, meninggikan. Bahkan Husain adalah imam yang wajib kita taati, yang tidak akan tegak satu perintah kecuali atas perintahnya. Tidak boleh solat kecuali di belakangnya, baik solat jamaah maupun solat Jumat. Tidak boleh jihad kecuali di belakangnya. Ini adalah orang-orang Rafidah. Maka berkumpullah mereka di Irak, 2 golongan ini. Yang satu dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, yang memang sangat ta'assub, membenci kepada Husain, melampaui batas dalam kezaliman yang besar. Yang satu dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid, yang mengaku mendapat wahyu, yang sangat ta'assub, meninggikan Husain, sehingga pada zamannya nanti dia memerintahkan pasukan untuk menyerang Ubaidullah, dan dibunuh oleh dia Ubaidullah, dan dipenggal lagi, dan kepalanya dihadapkan ke dia, dibalas. Dan pembunuhan terhadap Ubaidullah seperti dia, seperti itu. Al-jaza' min jinsil amal. Allah hukum Ubaidullah itu yang membunuh Husain, dipenggal lagi kepalanya, dan para pengikutnya diserang oleh Mukhtar bin Abi Ubaid ini. 2 sisi yang berbeda. Kelompok yang pertama tidak mau kalah, membuat hadis-hadis palsu, bergembira atas kematian Husain. Maka kita lihatlah keluar hadis-hadis palsu tentang keutamaan keutamaan hari Asyura. Barang siapa yang mengusap anaknya, menggembirakan, bergembira, memberi makan, meluaskan keluarga, maka akan dapat ganjaran sekian dan sekian dan sekian. Ini dari kelompok pertama yang sangat ta'assub, membenci kepada Husain, bahwa hari kematian Husain
hari bergembira ria. Sebaliknya Syiah membuat hadis-hadis palsu tentang ratapan. Hari kematian Husain adalah hari duka cita yang dalam. Karena itu mereka merobek-robek, menusuk-nusuk diri mereka. Golongan yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahum Ahlus Sunnah, kata Syekhul Islam, alladzina la yaquluna la hadza wa la hadza. Mereka adalah Ahlus Sunnah yang tidak mengatakan ini dan itu, tidak yang pertama dan tidak yang kedua. Bal yaqulun, bahkan yang mereka katakan adalah kutila mazluman syahidan. Husain terbunuh, mazlum, teraniaya dan sebagai syahid. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengah-tengah, tidak melampaui batas ke kanan dan ke kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah, di antara dua sisi yang berbeda. Yang satu ta'assub, sangat membenci Husain, sampai mereka mengatakan pembunuhan terhadap Husain adalah hak, Husain adalah pemberontak, dan seterusnya. Yang segolongan lagi mengangkat Husain menjadi imam yang maksum. Tidak ada imam kecuali Husain. Tidak boleh salat berjamaah atau salat Jumat kecuali di belakang Husain, dan jihad di belakang Husain. Husain adalah imam yang paling berhak. Gulu Ahlus Sunnah mengatakan tidak, Husain bukan pemberontak. Hadis-hadis tersebut tidak masuk kepada Husain, karena niat Husain bukan untuk memberontak. Ini penyimpangan dalam sejarah, sangat menyimpang dalam sejarah. Kalau Husain mau, penduduk Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya sangat memuliakan Husain. Antum tahu ketika Husain tinggal di Makkah, Abdullah bin Zubair tidak bisa berbuat banyak. Kalah pengaruh, kalah wibawa, kalah kemuliaan dengan Husain bin Ali. Husain alim dan penuh dengan kewibawaan, duduk di Mekah, dicintai oleh para sahabat Ahlul Bait, bahkan sebesar-besar Ahlul Bait Husain bin Ali. Kalau beliau mau, sekejap beliau dapat mengumpulkan seluruh bangsa Arab. Dia nggak mau. Karena itu ketika sampai dia di Irak dan mendengar dalam terjadi pembunuhan terhadap misanannya, sepupunya Muslim bin Aqil, dia mengundurkan diri, akan pulang. Nggak mau. Tahu dia liciknya orang-orang Irak yang nulis surat kepadanya. Tetapi orang-orang Irak ini mendesak dan menawan dia untuk dihadapkan kepada pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Husain orang yang mulia, semua wajah tertuju pada Husain. Dia tinggal di Mekah. Karena itu Abdullah bin Zubair yang menuntut ingin jadi khalifah, dan di kemudian hari dia dibaiat oleh negeri di situ, dan dia jadi Amirul Mu'minin. Tidak bisa berbuat banyak semasa ada Husain. Maka itu ketika Husain berangkat, Ibnu Abbas mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, sekarang senanglah engkau, Husain telah berangkat, yakni tidak ada saingan. Dan Abdullah bin Zubair bukan bersaing saling iri, tidak. Tapi memang Husain mempunyai ekstra kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh Abdullah bin Zubair setelah wafatnya abangnya Hasan. Hasan mati diracun pada tahun 49 Hijriah atau tahun 50 Hijriah. Ketika Hasan hidup, maka seluruh pengaruh kemuliaan pada Hasan, percis seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, percis sama. Inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya anakku inilah sayyid. Hasan yang sayyid, yang lain enggak.
Kita nggak sayyid. Itu. Sayyid, ketua yang akan mendamaikan. Allah akan mendamaikan di antara dua pasukan yang dengan sebab Hasan. Dua pasukan kaum muslimin, dua-duanya dibilang muslim, yaitu Ali dan Muawiyah yang berperang. Saat Ali wafat, khalifah jatuh ke Hasan, maka Hasan menyerahkan kekhilafahan pemerintahan kepada Muawiyah, persis seperti yang Nabi SAW sabdakan. Karena itu Nabi memuji Hasan di hadapan manusia, memuji Hasan di hadapan manusia, yakni yang mementingkan islah, kebaikan bersama. Bahkan Hasan menasihati bapaknya ketika akan terjadi perang itu. Di kemudian hari Ali mengakui. Ya? Maka setelah Hasan meninggal dan ada Husain, maka semua mata tertuju kepada Ahlul Bait besar ini, Ahlul Bait Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang alim penuh kewibawaan yang wajahnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang ngomong sesuatu melainkan manusia dengar. Oleh karena itu Abdullah bin Zubair yang di kemudian hari menjadi khalifah kalah pengaruh selama ada Husain di Mekah. Ketika Husain berangkat, maka yang paling mulia adalah yang penuh keberanian Abdullah bin Zubair. Setelah Husain mati, Yazid pun mati, maka manusia pun membaiat Abdullah bin Zubair. Sebagian dari penduduk Hijaz dan lain-lain jadi dia Amirul Mukminin. Khalifah kemudian dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan bin Hakam yang memerintahkan Hajjaj bin Yusuf untuk mengepung, memerangi Abdullah bin Zubair di Makkah Al-Mukarramah. Terjadi perang lagi yang di lain waktu barangkali kita akan membahasnya, untuk kritikan terhadap sejarah, meluruskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bohong, mana yang benar, mana yang palsu, mana yang tidak, mana yang dhaif, mana yang sah, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang la aslahu, mana yang batil, mana yang munkar, mana yang telah ditambahi dan dikurangi atau dirubah, harus kita ketahui. Karena madrasah kita ini madrasah hadisiyah, madrasah hadis, jadi tidak keluar dari hadis. Ya, ahlu sunnah tengah-tengah. Kemudian Syekh mengatakan, walam yakun mutawalliyan li amril ummah, walam yakun mutawalliyan li amril ummah, dan Husain tidak memerintah urusan umat, dia tidak sebagai amir. Wal hadis al-madhkur la yatanawaluhu, hadis yang disebutkan itu tidak kena kepada Husain. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, ketika sampai berita kepadanya bahwa anak pamannya yaitu Muslim bin Aqil dibunuh, maka Husain pun mengurungkan niatnya. Dia akan pulang, imma pulang ke negerinya atau tinggal di perbatasan. Kan ada keutamaan khusus menjaga perbatasan negeri dalam hadis-hadis apa yang terkenal, ar-ribat. Tetapi mereka penduduk Irak yang menulis surat kepadanya itu tidak mengizinkannya. Dan memaksanya untuk berhadapan dengan pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Ketika berhadapan, maka penduduk Irak meninggalkannya. Allahu Akbar. Kemudian yang kedelapan, dengan sebab kematian Husain,
maka syaitan menyebarkan dua macam bid'ah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab yang sama, وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين. Maka jadilah syaitan dengan sebab pembunuhan Husain, terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, memunculkan, mengadakan kepada bagi manusia dua macam bid'ah. Syaitan membuat dua macam bid'ah dengan sebab terbunuhnya Husain. Bid'ah yang pertama apa? Bid'atul hazan wan nauh yaum Ashura. Bid'ah kesedihan dan ratapan pada hari Ashura. Di negeri kita ini sudah mulai tuh, di Senayan, di mana, di tempat-tempat Rafidhah meratap. Ini dibuat oleh syaitan. Dari menampar pipi, berteriak, menangis, meratap, merobek-robek, sampai kata Syekhul Islam mencaci kaum salaf, melaknat mereka, memasukkan orang yang tidak berdosa ke dalam orang-orang yang berdosa. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar tidak tahu menahu dimasukkan, padahal tidak punya dosa apa-apa. Yang punya dosa adalah yang terjun ketika itu. Ya, sampai mereka mencaci maki as-sabiqun al-awwalun. Kemudian dibacakanlah riwayat-riwayat tentang kematian Husain yang kebanyakan adalah bohong, karena tujuannya adalah untuk membuka pintu fitnah perpecahan di kalangan umat. Kemudian Syekh mengatakan wa kanatil Kufah biha qaumun minasy-Syiah al-muntasirin lil Husain. Di Kufah ada kaum dari Syiah yang membela Husain. Wa kana ra'suhum al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Ketuanya adalah Mukhtar bin Abi Ubaid al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab karena mengaku sebagai orang yang menerima wahyu sebagai nabi. Wa qaumun minan nasibatil mubghidin li Ali radhiyallahu anhu wa auladihi wa minhum al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan di Kufah juga ada satu kaum nasibah, orang-orang yang membenci Ali dan anak-anaknya. Di antara mereka adalah Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Wa qad thabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sabit, telah datang di kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, sayakunu fi Thaqif kadzabun wa mubirun. Akan muncul pada kaum Thaqif seorang pendusta dan mubir. Fakana dzalika asy-Syi'i huwal kadzdzab. Maka yang Syi'i ini adalah kadzdzab, si pendusta, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa hadza an-nasibi huwal mubir. Fa ahdatha ulaika al-hazan wa ahdatha haula'i surur. Yang satu membuat ratapan, bid'ah ratapan, yang satu membuat bid'ah kegembiraan. Dan mereka pun meriwayatkan hadis-hadis, barang siapa yang meluaskan keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan meluaskan hari-hari tahun itu, setahun itu. Ya, dibuatlah hadis-hadis tentang barang siapa yang memakai celak pada hari Ashura, maka tidak akan terkena sakit mata selama setahun. Barang siapa yang mandi pada hari Ashura, maka tidak akan sakit pada tahun itu. Barang siapa yang memakai celak, meluaskan keluarganya, memberikan makan, dan lain-lain. Ini bid'ah yang ditimbulkan tadi dari golongan yang bergembira karena kematian Husain, menganggap bahwa Husain adalah pemberontak. Maka syaitan menimbulkan dua bid'ah besar.
dengan sebab kematian terbunuhnya Husain. Bid'ah ratapan orang-orang Rafidhah dan bid'ah bergembira ria. Karena itu para khatib ini, para penceramah ini, orang-orang juhala yang tidak mengerti ilmu riwayat, yang tidak bisa menundukkan tarikh di mana sebenarnya, dia sebetulnya masuk ke dalam kelompok Hajjaj bin Yusuf, membawakan riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan hari Ashura. Barang siapa yang memberi makan anak yatim, barang siapa yang mandi, barang siapa. Ini dari kelompok Hajjaj bin Yusuf yang bergembira atas kematian Husain, yang mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah hak. Kan barangkali antum sering dengar, ya kan? Lebaran hari yatim. Lebaran anak yatim, bergembira, memberi makan, meluaskan keluarga, memakai celak. Ini hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang kelompok pertama yang bersifat gulu, melampaui batas atas kematian Husain. Bergembira, bid'atus surur, kata Syekh bid'ah surur, ya, wa kadzalika bid'atus surur wal farh. Demikian juga bid'ah surur. Jadi syaitan menciptakan dua bid'ah. Pertama bid'ah kesedihan ratapan, kedua bid'ah kegembiraan. Bid'ah kesedihan ratapan, menangis terus. Kematian Husain, hujan turun, hujan darah, batu kalau digali ada bekas darah Husain, dan seterusnya. Merobek-robek pakaian dan seterusnya. Lihat orang-orang Syiah di Iran dan di Indonesia ini. Satu bid'ah kegembiraan, kesenangan, kelapangan karena kematian Husain, maka dibuat juga hadis-hadis palsu. Barang siapa yang mengembirakan keluarga, yang itu mengusap anak, lebaran anak yatim nih sekarang nih, katanya begitu ya kan? Lebaran anak yatim. Allahu Akbar. Ini bid'ah dibuat oleh orang-orang yang membenci Husain. Pada Husain radhiyallahu taala anhu, madluman syahidan, dan wajib bagi kita mencintai sahabat yang mulia ini, cucu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak melampaui batas dan tidak mengurangi haknya. Sama perjalanan sebagaimana perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak mengatakan bahwa Husain adalah imam yang maksum. Nah, kita juga tidak mengatakan bahwa pembunuhan Husain memang hak. Tidak. Pembunuhan Husain adalah sebagaimana dikatakan Ahlus Sunnah merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah barangkali sedikit dari sekian banyak cerita ini dan sejarah-sejarah yang lain yang ditulis oleh para ulama. Yang ada sanadnya harus diperiksa, dilihat keterangan para ulama. Yang tidak ada sanadnya ditinggalkan. Yang ada sanadnya apabila lemah dikumpulkan, dilihat ada syawahid yang tidak sesuai dengan qawaid hadithiyah dalam ilmu hadis. Ya. Gimana bisa merujuk tentang pertanyaan yang bagus sekali tadi, kelewatan. Alhamdulillah. Ya. Ini dia, saya bacakan. Minhajus Sunnah 557 juz Rabi'. Wa qad ruwiya bi isnadin majhul. Lihat. Wa qad ruwiya bi isnadin majhul. Dan sungguh telah diriwayatkan dengan sanad yang majhul, bahwa ini sesungguhnya kepala Husain ini dihadapkan ke Yazid. Kepalanya dibawa ke Yazid, dan Yazidlah yang menusuk-nusuk itu. Wa hadza ma'a annahu lam yathbut fa fil hadits ma yadullu ala annahu kadhib. Riwayat ini
selain tidak sah secara riwayat karena isnadnya majhul, maka dalam hadis cerita itu juga menunjukkan bohong. Kenapa? Fa innal ladzina hadaru nuktahu bil qadib minas sahabah lam yakunu bisyam wa innama kanu bil Iraq. Ini cerita ini yang menunjukkan kebohongannya. Yazid kan di Syam, ini di Irak, kejadian di Irak, dan sahabat yang hadir ketika itu bukan di Syam tapi di Irak. Jelas ini kebohongan bahwa yang mengatakan yang menusuk-nusuk itu Yazid. Tidak. Saya lanjutkan. Walladzi naqaluhu ghairu wahidin. Sedangkan riwayat yang meriwayatkan bukan hanya satu orang tapi banyak, anna Yazid lam ya'mur biqatlil Husain. Sesungguhnya Yazid tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Husain, tidak juga berkeinginan seperti itu. Bal kana yakhtar ayyukarrimahu wa yu'azzimahu. Bahkan dia memilih agar Husain memuliakan dia, menta'zimkannya. Bahkan dia memilih bahwa dia yang keinginan dia adalah memuliakan Husain dan membesarkan Husain, kama amarahu bidzalika Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebagaimana bapaknya Muawiyah telah memerintahkan Yazid untuk memuliakan, membesarkan Husain. Maka tatkala Husain datang yakni ke Irak, wa alima, dan dia tahu anna ahlal Iraq yakhzalunahu atau yukhzilunahu wa yuslimunahu. Dia tahu bahwa penduduk Irak ini yang berjanji kepadanya bahwa akan membela dia dan membaiatnya, akan menghinakannya dan menyerahkannya. Maka Husain berkehendak untuk kembali kepada Yazid, kembali ke kotanya atau kembali ke perbatasan. Famana'uhu, mereka mencegahnya. Jadi ketika Husain tahu penduduk Irak yang memanggil dia ini berkhianat, maka dia akan bergabung pada Yazid, jamaah, atau dia akan pulang ke kotanya tinggal, atau dia berada tinggal di perbatasan jihad. Salah satu dari tiga ini, salah satu dari tiga. Tetapi penduduk Irak tetap menghalangi, jangan ditawan Husain itu, tidak bisa. Lalu dihadapkan ke pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Mereka lari, membiarkan Husain sendiri. Itu dia. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan para sahabat ini benar. Jangan pergi, jangan pergi, saya khawatir engkau akan dibunuh. Kalaupun kau mau pergi, engkau pergi saya sendiri, keluargamu biarkan di sini. Jangan pergi, jangan pergi. Husain tetap pergi. Saya sudah istikharah, saya akan pergi. Tapi Husain tawadhu'nya tinggi. Tidak ada satupun nasihat yang dia tolak, tapi dia jazakallah khairan. Kali ini nasihat yang besar dari orang-orang alim, dari para sahabat, pembesar-pembesarnya yang ada di Mekah ketika itu, yang ada di Mekah ketika itu. Famana'uhu min dzalika hatta yasta'sirahu, hatta yasta'sira, sampai mereka pun, sampai dia yakni tertawan, tahan. Faqataluhu hatta qutila madhluman syahidan radhiyallahu anhu. Maka mereka pun memeranginya sampai dia terbunuh, teraniaya dan syahid radhiyallahu anhu. Wa anna khabar, ketika berita pembunuhan terhadap Husain sampai kepada Yazid dan keluarganya, sa'ahum dzalik,
mereka merasa susah dan sedih. Wabakau, dan mereka pun menangis ala qatlihi, atas pembunuhan Husain. Nah, dari sini ketahuan riwayat yang palsu itu, bahwa Yazid bergembira bersama. Enggak, ini Ahlus Sunnah yang menulis, imam dan para ulama menulis seperti ini, bahwa Yazid tidak memerintahkan pembunuhan dan tidak berkeinginan, bahkan Yazid memuliakannya, membesarkannya sesuai perintah bapaknya Muawiyah. Engkau harus memuliakan, membesarkan Husain. Setelah Hasan wafat, nggak ada ahlul bait terbesar selain Husain. Ali sudah wafat, Hasan wafat, siapa ahlul bait terbesar? Husain. Tidak ingat kisah Nabi menyelimuti Ali, Hasan, Husain dan Fatimah? Ya Allah, inilah ahli bait saya, ini ahli bait saya. Maka ahli bait terbesar ketika itu Husain radhiyallahu taala anhu, agar kaum Rafidhah menyaksikan bahwa kita Ahlus Sunnah sangat membesarkan dan memuliakan ahlul bait Rasul. Ahlul bait yang benar, yang benar-benar ahlul bait. Wa baqau ala qatlihi, mereka menangis karena pembunuhan terhadap Husain. Berkata Yazid, la'anallahu ibna Mirjana, semoga Allah melaknat ibnu Mirjana, kalau nggak salah Murjana Mirjana, yakni Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah, semoga Allah melaknat Ubaidullah bin Ziyad. Yani kenapa dia membunuh Husain? Alangkah baiknya kalau sekiranya ada di antara dia dengan di antara Husain rahim, kasih sayang. Tentu dia tidak akan. Kalau ada di hatinya sayang pada Husain, ada ikatan rahim, kasih sayang, tentu dia tidak akan membunuhnya. Saya redha, sudah suka, cukup bagi saya kalau penduduk Irak itu taat tanpa harus membunuh Husain. Kemudian Yazid jahaza ahlahu bi ahsanil jihaz, memberi apa namanya? Mempersiapkan yakni perlengkapan untuk keluarga Husain yang ditinggal mati oleh Husain, mengirimnya ke Madinah. Lakinnahu, di sini keadilan Ahlus Sunnah nih. Tetap Yazid seperti ini, tapi dari satu sisi tindakannya tetap salah. Kenapa? Lakinnahu ma'adzalika mantasara lil Husain. Akan tetapi dia tetap tidak membela Husain. Wala amara biqatli qatilihi wala akhadha bi tha'rihi. Dia tidak memerintahkan untuk membunuh pembunuh Husain. Ini letak kesalahannya. Itu. Berarti Yazid ada hasanat, ada sayyiat, seperti raja-raja yang lain. Dia pun berperang jihad, bahkan dalam pemerintahannya keluasan negeri-negeri Islam. Jadi Ahlus Sunnah mendudukkan pada tempatnya masing-masing, tidak bersikap gulu melampaui batas dalam membenci, dan tidak bersikap gulu melampaui batas dalam memuji. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah tentang penganiayaan orang-orang Syiah pada hari Asyura? Penganiayaan terhadap diri mereka barangkali tadi sudah saya jelaskan, bid'ah yang dibuat oleh syaitan. Wa kullu bid'atin dhalalah, bukan dari Islam. Islam berlepas diri dari itu. Udah dijawab apa yang dilakukan Yazid. Yazid marah saja kepada Ubaidullah bin Ziyad, laknat, Allah melaknat. Ternyata dia tidak membalas, dia harusnya dia qisas. Iya betul, laknat mungkin ta'yin, wallahu a'lam. Mungkin ta'yin, karena memang Yazid tidak pernah memerintahkan jangan bunuh, dan harus memuliakan, membesarkan Husain, karena ini wasiat bapaknya Muawiyah. Dan cukup bagi dia asal penduduk Irak jangan memberontak, sudah. Ini pendurhaka besar Ubaidullah memang.
Zaid bin Arqam mau ditebas kepalanya. Zaid bin Arqam, sahabiyun jalil. Kalau sekiranya sayang antum ini udah tua, akalnya rusak. Kalau tidak saya penggal lehermu. Pendurhaka besar. Allah hukum dia di dunia. Dipenggal lagi kepalanya oleh Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Kazzab. Hina, kematian ini hina juga. Dia dan para pengikut dipenggal-penggal kepalanya. Di satu keran apa dibawa tuh kepala-kepala. Begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.